Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part 38, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Spider-Man lompat, celananya robek. Iron Man datang, langsung coba menyapa. Senangnya Idul Fitri is coming back. Maafin Mimin bila salah bertutur kata. Anjay, THR-nya gak ada, Min. Aduh. Ya, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di Taiyuan, tempat di mana Taekyung tinggal. Saat itu ia memilih singgah di salah satu mitra keluarga Hyo, ya untuk mendapat sepasang baju ganti yang akan ia kenakan tentunya. Wah, itu benar-benar menawan. Tak salah juga bila orang bilang penampilan itu merubah seseorang. Tapi Nona, apa kau yakin dirimu ini bukan malaikat? Yang mana saat itu seseorang pelayan tengah sibuk mempromosikan sebuah produknya, merasa sangat senang dengan adanya pengunjung yang memilih tokonya. Permisi, aku membutuhkan sesuatu. Mengamati adanya pemandangan kacau tersebut, dirinya sejenak terdiam, merasa sangat gelisah dengan seseorang berpenampilan aneh yang tiba-tiba datang. Dan dia pun sontak berteriak, bagaimana bisa seseorang pengemis gembel memilih masuk seenaknya. Sehingga saat itu dirinya segera mengucapkan sumpah serapah, merasa sangat terganggu dengan kehadiran pengemis gila yang tak pernah kenal aturan. Oi, aku kemari untuk membeli, dan ingat, aku jelas bukan pengemis karena aku membawa uang sekarang. Apa yang akan kau beli hanya dengan satu nyang perak? Terlebih bau ini seperti bau... Ya, aku cukup familiar. Tak lama kemudian promo bulan ini segera ia tunjukkan juga bila seseorang mampu membeli satu set baju dengan paket minimal seharga 2 nyang perak. Ya, dengan uang itu hampir tak mampu untuk membeli sehelai baju tentunya. Produk yang kami jual itu sutra berkualitas tinggi. Apa kau tahu itu? Sayang, tidakkah pengemis itu terlihat menyedihkan? Bagaimana jika kau beli dia dan kau jadikan dia seorang pelayan? Mendengar pernyataan tersebut, sontak Taekyung mengamuk seketika. Dan ia pun juga menegaskan bila dirinya bukan pengemis seperti apapun itu yang mereka tuduhkan. Hingga akhirnya keributan tersebut berakhir membuatnya memanggil para penjaga, merasa sangat terprovokasi dengan adanya orang gila yang mengganggu bisnisnya. Sehingga saat itu mereka semua segera datang, dilengkapi dengan beberapa pemukul kayu yang telah mereka siapkan. Oi, berani sekali kau membuat keributan di tempat ini, pengemis. Ya, pengemis ya. Baiklah, akan kulayani sejauh apapun mau kalian. Tak lama berselang, Taekyung berusaha menemui pemimpin toko, merasa sangat muak dengan seluruh perlakuan buruk yang telah ia dapatkan. Hingga tak lama berselang, seseorang berakhir datang mencoba mengusir Jin Taekyung atau memberikan sebuah opsi lain, yaitu bila adanya pertumpahan darah tak lagi dapat terhindarkan. Oi, apa maksudmu? Lalu bagaimana jika aku tetap teguh pada pendirianku? Wah, sudah gila ya. Kau mungkin seniman tak bernama, tapi keberanian yang terlalu sembrono mungkin akan cepat mengantarmu menuju kematian. Benarkah? Tapi bisakah aku tanya satu hal? Tak masalah, karena itu mungkin akan jadi kata-kata terakhirmu. Memahami ancaman tersebut, Taekyung kini sejenak terdiam dan ia pun mencoba mengutarakan sebuah pertanyaan yang telah ia simpan. Oi, kau itu Hyuk Mujin kan? Mendengar pernyataan tersebut, dirinya terdiam seketika dan ia pun berakhir menyalungkan pedangnya. Oi, ketua pasukan, mungkinkah itu benar-benar kau? Akan kuberi waktu selama 3 detik. Kau paham apa yang ku maksud bukan? Baik tuan. Dan akhirnya kepala Mujin berakhir nungging di atas tanah. Ia melakukan eksekusi seperti biasa tentunya. Hingga tak lama berselang mereka pun bergegas menuju keluarga cabang.
berharap akan mendapat sedikit bantuan dari beberapa perlengkapan yang Taekyung butuhkan. Wah, kau pasti sangat senang saat aku tak ada, bukan? Sial, bagaimana bisa penugasan ayah di keluarga cabang Hyo malah bertemu dengan tuan muda. Dan akhirnya Taekyung tiba di keluarga cabang wilayah Henan, merasa sangat lega dengan perjalanan keras yang telah ia lakukan. Oi, jadi tempat bisnis yang tadi itu juga milik keluargamu, bukan? Dasar pemuda manja kaya. Bukankah itu wakil ketua pasukan? Wakil ketua, ada apa denganmu? Sepertinya kalian sudah bekerja dengan baik. Jadi dengarlah, mulai sekarang. Belum juga selesai kalimat tersebut, Mujin ungkapkan kini mereka segera menghunuskan pedang, merasa sangat kesal atas perlakuan seseorang yang cukup kelewatan. Oi, tenanglah, turunkan pedang kalian. Aku itu punya hubungan dengan keluarga cinta Yuan. Beraninya kau berbohong di wilayah kami, dasar pengemis gembel. Hei, wakil ketua, apa kau baik-baik saja? Mendengar kata pengemis sekali lagi, Taekyung kembali merasa emosi, merasa sangat terhina dengan seluruh perlakuan yang ia terima. Hoi, Ojul, siap wakil ketua? Letakkan kepala kalian di atas tanah. Maaf, maksud Anda? Dan akhirnya mereka pun kini berakhir nungging seperti Yu Mujin, membuat Taekyung merasa senang dengan sebuah keputusan tepat yang ia lakukan. Hingga akhirnya mereka pun kini segera memasuki kediaman, merasa sangat terkejut dengan adanya seseorang yang tak ia perhatikan. Yang mana saat itu ternyata Jin Wikyung tengah berkunjung di tempat tersebut, membuat Taekyung merasa senang dengan sebuah pertemuan yang tak ia perkirakan. Dalam hati Taekyung kini seakan mulai merindukan adanya sosok seorang yang cukup perhatian. Ya, setelah tak dianggap di banyak lokasi tentunya. Aku cukup percaya sih, tak peduli sekacau apapun penampilan mereka. Seperti itulah seharusnya sesuatu yang disebut keluarga. Tak kusangka aku akan merasakan momen aneh ini. Selamat datang. Apa kau dari sekte pengemis? Maaf jika membuatmu menunggu. Lalu ada perlu apa kau datang kemari, Pak? Dan akhirnya Taekyung terdiam 1000 bahasa, merasa sangat muak dengan seluruh pemikiran liar yang dimilikinya. Dasar saudara brengskai. Aku itu sebenarnya sudah tahu sejak pertama melihatmu. Apa kau pikir aku tak mengenalmu, ha? Hoi, kau tak sedang bercanda kan? Bahkan kau tanya jabatanku di sekte pengemis. Dasar sial. Ayolah, bukankah aku selalu melakukan teknik telepati kepadamu, bukan? Wakil pasukan. Dan akhirnya Yu Mujin berakhir menjadi kambing hitam. Ya, meski alasan tersebut tetap tak masuk di akal pastinya. Sebenarnya saat itu Taekyung cukup merasa lega dapat bertemu dengan mereka semua dalam kondisi sehat seperti biasanya. Hingga tak lama berselang berita hilangnya Cheongbong kini mulai ia perhatikan, sebab Ultimate Plum Blossom Trio telah mencoba mencarinya di berbagai tempat. Kalau itu sih kurasa dia hanya kabur. Kemudian menurut Wikyung, kejadian tersebut cukup menghebohkan sekte Gunung Hua hingga para tetua berakhir datang mencari mereka. Ya, karena saat itu Sword Sign masih tetap dikabarkan hilang sama seperti sebelumnya. Tapi mungkinkah hilangnya mereka berdua berkaitan? Kemudian karena patriark dari keluarga Jin juga hilang kontak, mereka pun berakhir sepakat untuk bekerja sama mencari adanya 3 orang yang tak ditemukan. Apalagi sekarang patriark keluarga hilang? Apa dia tak khawatir pada anak-anaknya? Orang macam apa sih ayahku ini? Lalu di mana kakak kedua? Dia tak berakhir hilang juga, bukan? Kemudian menurut Wikyung, kakaknya ini masih saja terus berlatih sejak pertama Taekyung berangkat hingga detik sekarang. Bahkan saat Wikyung mengajaknya untuk berkunjung, Mokyung tetap berakhir menolak, memilih untuk tetap fokus pada penerobosan teknik yang tengah ia perdalam. Saat itu dia menegaskan bila tak akan pernah pergi kemanapun sebelum dirinya sendiri merasa cukup. Jadi untuk acara kali ini sepertinya dia tak datang juga.
Dalam hati Taekyung sangatlah memahami jika Mokyung memilih menghadiri acara Celestial, dirinya ini pasti akan terkenal meski hanya berbekal kemampuan yang sekarang. Karena saat yang lain sibuk mengincar buah, dirinya ini selalu fokus menebang pohonnya. Ia tetap gigih berlatih sekaligus bertahan meski hanya didukung persediaan makanan yang seadanya. Tak lama berselang, Jin Wi-kyung tak juga memilih ikut ke dalam acaranya, mengingat saat ini sebuah hadiah lain mungkin telah menanti. Ia akan menemani Taekyung di dalam perjamuan tentunya. Karena saat lalu seseorang telah berakhir datang menyerahkan sebuah senjata yang Taekyung pesan. "Oi, kau terlihat bersemangat sekali sepertinya. Apa kau mengenalinya?" "Oi, mungkinkah ini?" "Ya, 2 minggu lalu tetua Taibo menyerahkan ini padaku. Dia bilang dia sudah memahami apa yang dirasakan Ganjiang maupun Moye. Mungkin itu berkaitan dengan penempaan senjatamu sih." Dan akhirnya sebuah tombak melengkapi hasil pelatihan Jin Taekyung berakhir menjadi lebih kuat tak seperti sebelumnya. Sebenarnya di dalam proses pelatihan seni suci Sorsingsan, Taekyung berhasil mencapai tahap ketiga. Dan ia pun mulai menanyakan mengenai jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tahap selanjutnya. Kau itu terlalu bodoh sepertinya. Ingatlah, 1,5 tahun itu sudah terbilang bagus untuk mencapai tahap 4, karena tak ada sesuatu yang instan di dunia. Jadi aku harus puas dan butuh waktu lebih lama ya? Oh ya, apa kau tahu berapa usiaku? Apa-apaan pertanyaanmu? Bagaimana bisa aku tahu saat kau sendiri tak paham? Tahun ini usiaku genap 101 tahun. 101 Dalmatian? Oi, omong kosong apa lagi kau sekarang? Kemudian masih dilanjutkan Raja Api. Bahkan saat dirinya berlatih selama beberapa dekade, tingkat 8 masihlah menjadi sebuah batas akhir yang ia kuasai. Dan ia pun kembali menegaskan bila Taekyung termasuk cepat belajar dari seluruh pencapaian singkat yang Taekyung tunjukkan. Lalu adapun penguasaan tahap 5 merupakan batasan dari seni suci Sorsingsan yang Taekyung pelajari. Bahkan ia pun tak lupa menegaskan bila seni bela diri seperti sebuah senjata harus terus diasah, diiringi dengan beberapa pengalaman yang lebih mendalam. Itu semua akan menembus kebangkitan lain tentunya. Sial, dari seluruh waktu yang tersisa, jika aku beruntung, mungkin aku hanya bisa mencapai tahap 5 ya. Dan akhirnya kesombongan tersebut melahirkan sebuah petaka, membuat Raja Api kembali menegaskan bila Taekyung cukup beruntung dengan fisik bela diri suci yang telah ia miliki. Oi, jika tahap 3 dalam waktu setengah tahun sudah mengagumkan, mengapa kau malah mengajarku? Hentikan seluruh omong kosongmu. Bahkan dengan fisik bela diri sucimu, setidaknya kau butuh 2 tahun paling cepat, walau aku sendiri butuh 5 tahun mencapai penguasaan kelima. Dan akhirnya Taekyung memilih memaksa tubuhnya berlatih sebaik mungkin dengan segenap semangat yang terus membara. Yang mana itu semua jelas buat Raja Api terlihat kecewa. Bagaimana bisa Taekyung berhasil mencapai tahap 5 hanya mengandalkan tenggang waktu yang tersisa? Ini benar-benar tak mungkin. Pada jidingadan, aku juga dianggap jenius saat itu. Tapi ini benar-benar mustahil. Bagaimana bisa aku kalah dengan orang sepertimu? Anda berhasil menyelesaikan regulasi Ki. Seni suci Sorsingsan telah semakin kuat maupun akurat. Stamina telah dipulihkan dan naik level. Tapi ada pun sesuatu yang paling mengesankan bila saat ini Taekyung telah berada di penguasaan Sorsingsan di tahap ke-6. Penguasaan tingkat 6. Sepertinya ini hanyalah tahap awal bagiku. Tak lama berselang, Taekyung mulai mengingat kembali mengenai beberapa masukan yang Wi-kyung sampaikan. Jika dirinya cukup merasa terganggu dengan penampilan Taekyung yang terlihat berantakan. Dan ia pun tetap menginginkan supaya Taekyung berakhir tampil rapi di acara jamuan Great Celestial yang akan diselenggarakan. Tuan muda, ini sudah waktunya bukan?
Baiklah. Ternyata aku sampai lupa jika masih ada beban di tubuhku. Hingga tak lama berselang, Taekyung mengeluarkan senjata barunya, merasa cukup senang dengan karya terbaik yang pernah ia genggam. Dan ia pun memberinya sebuah nama, yaitu White Flames. Kau pasti suka dengan nama itu, bukan? Dan akhirnya besi tersebut berakhir ia belah, menciptakan sedikit suara gaduh yang mungkin terdengar. Sehingga saat itu Mojin bergegas memeriksa, mungkinkah telah terjadi sesuatu yang janggal terhadap tuan muda yang ia jaga. Mojin, bawalah itu. Sial, aku punya firasat aneh sih. Kenapa memangnya? Apakah harus? Mungkinkah kau ingin merantaiku? Hoi, rantai itu terbuat dari besi dingin 10.000 tahun. Mendengar sesuatu yang berhubungan dengan uang, Yuk Mojin terkejut seketika. Dan ia pun bergegas mengambilnya, merasa sangat senang dengan sebuah hadiah yang Taekyung tinggalkan. Dan akhirnya Taekyung kini mulai bersiap untuk menuju Gunung Song, tempat di mana ujian jamuan Great Celestial diselenggarakan. Ia akan mulai mengepakkan nama di dunia murim tentunya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di sebuah aula, tempat di mana mereka semua mulai berkumpul dan mengadakan jamuan. Raja Dharma akan disebut juga Raja Hukum ya. Yang mana saat itu Raja Api cukup merasa malas untuk turut menghadiri acara jamuan yang tengah diselenggarakan. Kemudian menurut Raja Dharma, biksu tua ini sudah merasa bosan mengingat sisa waktu yang ia punya sudah semakin menipis, semakin terkikis oleh umur yang ia miliki. Dan ia pun sering memilih kembali ke biara untuk meluapkan sedikit perasaan emosi maupun beberapa pemikiran aneh yang terus menghantui. Ia sering menghancurkan meja maupun beberapa benda lain tentunya. Kau berada di jalan Dao, tenangkan dirimu. Sebenarnya di dalam acara tersebut mereka semua tak ada yang berani menyela, mengingat Raja Api maupun Raja Hukum benar-benar sesosok pilar yang memiliki petualangan keras, yang mana itu semua membuat mereka merasa cukup gugup mengikuti acara jamuan yang diselenggarakan. Pemimpin klan Namgung. Tak lama berselang, dirinya segera meminta maaf karena tak berani mengganggu beberapa pembahasan yang mereka lakukan. Yang mana saat itu dirinya bergegas meminta maaf juga karena tak sempat mengantar Raja Api keluar di pertemuan singkat sebelumnya. Tak masalah. Jadi apa putramu akan ikut di perayaan besar ini? Untuk tahun ini sepertinya belum bisa, Tuan. Sangat menyedihkan. Lalu siapa yang duduk di sampingmu itu? Maksud Anda saya? Iya, kau si pemilik janggut yang mirip kerang. Lalu siapa lagi memangnya? Yang mana orang tersebut bernama Jung Il, seorang pemimpin faksi di pesisir selatan yang langsung dirosting oleh Raja Api habis-habisan. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai bertanya mengenai adanya seorang menantu yang bernama Nobu. Lalu menurut Raja Api, Nobu ini harus selalu dijaga, jangan sampai terlihat arogan atas seluruh tingkah buruk yang ia tunjukkan. Dan ia pun harus melakukan penebusan dosa setidaknya selama 20 tahun. Dasar Pak Tua mengerikan. Apa dia pikir dia akan hidup abadi ha? Wah, ternyata masih sok keras seperti dulu ya. Wah, lihat tingkahnya. Dia seakan menekan kami semua. Setidaknya beri kami waktu bernapas juga, Pak Tua sialan. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja seseorang mulai datang sekaligus berteriak, bagaimana bisa seekor rubah berperan sebagai raja ketika harimau sesungguhnya tak berada di sarangnya? Ini benar-benar menggelikan. Cheon Gang, bagaimana dengan kabarmu ha? Woi, jadi pada jidingatan satu ini benar-benar masih hidup rupanya. Dan adapun orang tersebut merupakan salah satu dari 10 raja bernama Parion, memiliki gelar di dunia murim sebagai Raja Laut.
Hingga tak lama berselang, beberapa perkataan berakhir memicu sedikit perselisihan, membuat mereka berdua terus saling menghina, dengan Raja Api terus menyindir beberapa penampilan aneh yang selalu ia tunjukkan. Yang mana itu semua jelas membuatnya semakin marah. Bagaimana bisa dirinya harus terus menahan adanya berbagai macam hinaan yang Raja Api katakan. "Oi, duduklah jika kau ingin berbicara padaku, ha. Apa kau lupa dengan patah tulang yang kuberikan di pertarungan terakhir?" Dan akhirnya perdebatan tersebut membuat mereka menjadi gelisah. Bagaimana bisa adanya 2 dari 10 raja malah memilih bertarung di sebuah acara perjamuan. Sehingga saat itu Raja Hukum segera menghentikan mereka berdua, merasa sangat kesal dengan seluruh aksi gila yang mereka tunjukkan. Ia tak memberikan contoh baik kepada generasi tua lain tentunya. "Oi, klan Sorsing, klan Habuk Peng, tak bisakah kalian bersikap normal di acara perjamuan?" Baiklah, akan kuberikan pelajaran kau suatu hari nanti." Lakukan saja semaumu. Apa kau pikir aku sudah pikun ya? Akan ku ingat semua katamu. Dan akhirnya rapat tersebut berakhir dengan cukup tenang, membawa mereka semua menuju acara utama, yaitu upacara seleksi dari beberapa pemuda berbakat untuk memenangkan sebuah pertarungan yang telah disiapkan. Yang mana saat itu Raja Dharma berakhir memimpin acara tersebut dan memberikan beberapa sambutan, bila mereka para pemuda murim harus selalu bersungguh-sungguh dalam melatih seni bela diri guna menyambut masa depan. Sesekali tataplah langit, karena dengan kalian mengamati, kalian akan tahu arti dari sebuah bintang. Maka untuk menjadi bintang di acara jamuan Kalistial, tunjukkan cahaya kalian dan jadilah bintang yang paling terang, sehingga kalian akan terus bertahan dari kegelapan yang akan datang. Dan akhirnya orasi tersebut mendapatkan sambutan yang begitu meriah, yang mana itu berarti arus kegelapan di perjalanan dunia murim mulai memasuki part pertama. Aku cukup yakin sih jika mereka semua ya mungkin tak paham maksudnya. Kemudian menurut Taekyung, saat ini Dark Heaven merupakan sesosok musuh dengan kekuatan luar biasa, yang mana itu semua membuat Raja Api selalu melatih Taekyung supaya mampu terus bertahan dari ganasnya badai yang perlahan menerjang. Kurasa itu juga karena dia semakin tua sih. Tak lama berselang, telinga Raja Api seakan terasa panas, membuat dirinya ini sedikit tersenyum mengamati seorang murid yang selalu memperhatikan. "Oi, kau akan berakhir mati jika kau tak berakhir menang." Yang mana semua penjelasan tersebut kini mulai mengejutkan Taekyung. Bagaimana bisa Raja Api selalu memberikan tekanan di segenap waktu yang tak dibutuhkan? Ingatlah, jika kau bertemu dengan seorang perwakilan klan Habuk Peng, hancurkan semua tulangnya dan kirim mereka ke sebuah pemakaman. Sial, jika aku menjawab itu sekarang, membuatku semakin repot sepertinya. Sebaiknya abaikan saja sih. Hingga tak lama dari situ, Taekyung mengamati Jongriju dari wilayah Yunnan, dan ia pun merasa terkejut jika dirinya benar-benar hadir di sebuah acara jamuan yang Taekyung maksudkan. Tapi karena Taekyung tak ingin terlibat di beberapa hal merepotkan, ia pun memutuskan berbalik arah, berharap tak bertemu siapapun juga yang akan mengganggu di sela-sela waktu santai yang telah ia nantikan. Sementara itu, di sebuah tempat perjudian, beberapa orang mulai datang untuk bertaruh, terlihat sangat ramai, tak seperti biasanya. Ya, karena terhubung dengan acara jamuan Celestial tentunya. Hingga tak lama dari situ, tiba-tiba saja seseorang meletakkan beberapa perak batangan dengan suatu jumlah yang luar biasa. Ini 1000 yang perak untuk penguasa laut atas nama Aliansi Iron Water Divine Dragon. Kau bertaruh kemenangan untuk orang itu? Ya, dia salah satu dari 10 naga. Ya, meski kurang terkenal, tapi akan berbeda cerita jika masternya penguasa lautan, bukan? Kemudian menurut orang tersebut, taruhan kecil itu hanya untuk sesi penyisian pertama, bukan untuk hasil akhir pemenang di babak final. Baiklah, aku mengerti. Jadi kau akan selalu bertaruh di setiap sesi perjamuan ya?
Ya, karena itu akan menghasilkan banyak hadiah nanti. Yang mana orang tersebut bernama Gua Cheol Hyung, memiliki gelar penjudi legendaris. Tak lama berselang dirinya memilih berpamitan, mencoba mencari sedikit minuman dan akan segera kembali, akan mengambil beberapa hadiah yang telah ia nanti. Wah, tak kusangka aku akan bertemu legenda itu di tempat ini. Dia benar-benar sama dengan rumor yang beredar. Hingga di suatu titik pintu tersebut kembali terbuka, membuat dirinya ini merasa penasaran dengan adanya seseorang aneh yang tak terlihat tenang. Wah, kali ini idiot lain ya. Selamat datang, bisa saya bantu tuan? Kemudian ia pun segera mengeluarkan sekantung uang dengan sebuah taruhan besar sebagai berikut: 1000 nyang perak untuk seseorang bernama naga tersembunyi sangsi Jin Taekyung. Dan adapun taruhan tersebut ia letakkan di sebuah awal sesi penyisihan. Dan akhirnya para peserta tiba di lokasi pengujian yang terletak di sebuah tebing bukit yang terlihat cukup lapang. Yang mana saat itu banyak petugas tengah sibuk dengan berbagai persiapan, membuat suasana tersebut terlihat sangat riuh sekaligus mendebarkan. Terlebih saat itu banyak seniman bela diri datang dari seluruh penjuru negeri, membuat aura di sekitar semakin terasa intens maupun semakin mencekam. Wah, berbagai macam orang benar-benar datang kemari ya. Mungkinkah dia benar-benar orang barat? Tunggu, tapi bagaimana bisa di waktu periode ini terdapat orang barat di dunia murim? Sial, mana dia malah menatapku lagi. Lalu apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Hi, how do you do? I'm fine, thank you. Yang mana semua ungkapan tersebut kini malah membuat suasana terasa canggung, semakin terasa tak karuan dengan beberapa perkataan aneh yang Taekyung melontarkan. Sontak ia pun kini berakhir memakinya, tak menggunakan bahasa asing seperti apapun itu yang Taekyung kira. Ia terlihat fasih dengan beberapa umpatan lokal yang biasa Taekyung dengar. Oi, apa kau bermaksud menantangku, ha? Kurasa ada sedikit kesalahpahaman barusan. Apa? Salah paham? Tak lama berselang, petugas berakhir menghentikan mereka berdua. Karena jika mereka menyebabkan sebuah masalah, maka sistem diskualifikasi akan berakhir mereka dapatkan juga. Ya, membuat orang tersebut berakhir menahan emosi tentunya. Oi, jika bukan karena instruktur, kau sudah berakhir kubunuh. Sial, tapi ya memang aku yang salah sih. Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah peraturan segera ia jelaskan bila di sesi kali ini kekuatan akan menjadi ujian penentuan, yaitu jika seseorang berhasil membuat sebuah lubang di tebing bukit, maka batas 10 cm merupakan batasan terdangkal yang harus ia dapatkan. Kabul, Sekte Sodang lulus. Jang Yo, Sekte Butterfly gagal. Selanjutnya, Jin Taekyung dari keluarga Jin Taeyuan. Quest Jamuan Celestial Agung telah diciptakan. Adapun misi kali ini memenangkan Jamuan Celestial Agung sekaligus meninggalkan jejak di dunia murim dengan penuh kemuliaan. Memiliki level transdensi, bila gagal akan mendapatkan amukan Raja Api. Mendengar seseorang yang tengah naik daun, mereka pun kini tampak antusias membahas adanya naga tersembunyi dari Sangsi maupun seorang murid satu-satunya Kaisar Api. Oi, apa benar dia? Ya, aku cukup yakin sih. Jadi orang lemah kikuk itu memiliki pendukung ya. Yang mana orang barat tersebut memiliki julukan Iron Water Divine Dragon. Sebenarnya saat itu Taekyung cukup kebingungan untuk mengukur jumlah kekuatan yang akan ia butuhkan. Ia harus melebihi batas minimal yaitu 10 cm. Oi, instruktur, selama aku membuat lubang lebih dalam dari 10 cm, aku akan dikategorikan lulus bukan?
Tepat, seperti itulah peraturannya, dan kau akan gagal jika tinjumu lebih dangkal. Memahami hal tersebut, Taekyung berakhir mencoba menggunakan idenya dengan menekan dinding tersebut menggunakan segenap kemampuan yang ia miliki. Sehingga saat itu jarak 30 cm berakhir ia dapatkan juga, membuat instruktur tersebut sedikit merasa bingung dengan adanya jenis mekanisme yang Taekyung tunjukkan. Oi, bagaimana kau membuat lubang itu? Ya, aku hanya sedikit menggunakan ki dan menekannya saja sih. Mendengar pernyataan tersebut, dirinya semakin bingung memahaminya, sebab selama ini tak pernah ada yang menekan dengan hasil kekuatan yang luar biasa. Tapi saat itu semua berakhir rumit karena instruktur menginginkan hal yang biasa, adanya sebuah pukulan normal yang lainnya. Cih, sial, semua ini kupilih karena aku juga tak bisa melakukannya dengan normal. Mengamati tingkah Taekyung, seseorang kini mulai tertawa terbahak, merasa cukup frustasi dengan proses caper yang mungkin Taekyung targetkan. Oi, aku tak sedang melakukan itu sih, tapi mungkinkah kau kemari untuk mengajakku bertarung, ha? Oi, jaga cara bicaramu. Kemudian menurut orang barat tersebut, murid Raja Api hampir berusia 20 tahun, jelas menjadi seorang junior dibanding dengan umurnya yang 30. Oi, aku berusia 22 tahun ini, jadi kau berusia 30, tapi mukamu jelas menunjukkan kau lebih tua. Mengamati perselisihan yang semakin intens, seorang instruktur kini mulai menghentikan mereka, merasa sangat terganggu dengan jalannya proses seleksi yang mereka gelar. Tapi saat itu dirinya segera berteriak bila masternya akan memberikan kesempatan untuk dirinya dapat melawan seseorang bodoh seperti Taekyung. Wah, jadi kau sudah gatal ingin meneriakkan nama mastermu, bukan? Jadi cepatlah katakan saja siapa mastermu. Baiklah, nama masterku adalah penguasa lautan. Dan ya, oi, penguasa lautan, aku tahu. Kau pasti murid Columbus, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, dirinya merasa bingung seketika, dan Taekyung pun malah kembali mencoba menebak bila Marco Polo merupakan seorang master yang mungkin dimilikinya. Yang mana semua itu jelas membuatnya merasa terhina dengan seluruh sikap remeh yang Taekyung katakan. Oi, bukankah dia mengatakan penguasa laut Parion salah satu dari 10 raja? Wah, jadi orang yang bertubuh tinggi itu pasti Iron Water Divine Dragon. Aku penasaran sih, dia memiliki keberanian memprovokasi murid Raja Api soalnya. Sebenarnya saat itu Taekyung mulai memahami jika dirinya memang kuat tak seperti yang lainnya. Namun ia pun tak pernah menduga bila sosok Raja Laut merupakan seorang master yang dimilikinya. Sehingga saat itu dirinya segera menegaskan bila Raja Api hanya memiliki seorang murid udik, tak berdedikasi, maupun seorang aneh yang menyukai kontroversi. Dan kau jangan terlalu bangga, kau itu hanya dilatih baru 1 tahun, bukan? Dia benar juga sih. Hingga tak lama berselang, sekali lagi instruktur coba menegaskan bila mereka akan didiskualifikasi bila memilih bertarung seenaknya. Tapi saat itu murid Raja Laut memilih untuk menunjukkan kekuatannya bila apapun itu yang Taekyung lakukan hanyalah mainan anak-anak semata, sama sekali tak spesial seperti apapun itu yang ia tunjukkan. Ia terlihat semakin memprovokasi juga pastinya. Hingga di suatu titik Taekyung mulai memberikan gelar Popeye sebagai ungkapan rasa senang atas pencapaian pukulan yang ia berikan. Jadi kau masih menganggap semua ini main-main ya? Baiklah, akan kutunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya. Dan ingatlah, karena tak setiap hari kau bisa melihat teknikku. Ship Destroying Fist. Dan akhirnya sebuah teknik berkekuatan penuh segera ia lesatkan, berharap orang udik seperti Jin Taekyung akan mulai menyadari seberapa jauh wilayah dataran murim yang harus ia kunjungi. Sehingga saat itu sebuah ledakan dahsyat berakhir tercipta, membuat suasana di sekitar jelas menjadi porak-poranda. Bahkan kekuatan tersebut membuat mereka semua harus sedikit menahan adanya efek ledakan yang dihasilkan. Oi, yang benar saja, inikah kekuatan dari seni bela diri sang penguasa laut?
Yang mana saat itu mereka semua benar-benar merasa terkejut karena hanya dengan sekali serang sebuah lubang besar berhasil ia ciptakan, membuat seluruh lokasi tersebut berair hening seketika. Oi, apa kau sudah melihatnya? Wah, tak kusangka sih, ternyata kau hebat juga ya. Oi, sial, apanya itu saja. Lalu kau mau apa lagi sekarang? Bukankah sekarang giliranmu, ha? Oi, kenapa? Bukankah aku sudah lulus? Lalu menurut Taekyung, dirinya ini telah memamerkan kekuatan di awal penyisian, bahkan hampir kehilangan nafas, yang mana itu semua jelas membuat Taekyung merasa puas. Ia tak ingin membuang-buang waktu maupun beberapa energi pastinya. Hingga di suatu titik, klan Sorsing menjadi sebuah target yang ia hina, membuat Jin Taekyung sejenak berhenti mengamatinya. Oi, apa maksud dari perkataanmu, ha? Ya, aku tahu satu orang Sorsing selalu mampu menghadapi 1000 orang, bukan? Tapi kenapa kau malah kabur dengan meninggalkan ekor di antara kakimu? Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung mencoba menahan amarah karena tak akan baik juga jika dirinya terus mengikuti seluruh kegaduhan yang ia ciptakan. Hingga di suatu titik, pandangan orang-orang kini mulai berubah secara perlahan, seakan merendahkan Jin Taekyung karena telah memilih kabur dari sebuah tantangan yang ia berikan. Bahkan saat itu sistem informasi menjelaskan bila Taekyung terlihat takut dengan adanya persaingan yang coba ia lakukan. Ia mulai meragukan kekuatan klan Sorsing maupun Jeokjeongang tentunya. Sehingga itu semua membuat ketenaran Taekyung menjadi semakin menurun akibat memilih menolak sebuah pertarungan antara murid di antara 10 raja. Dalam hati Taekyung kini mulai mengingat kembali bila kekuatan di dunia murim merupakan sebuah tolak ukur yang paling utama. Dunia di mana orang-orang dipisahkan ke dalam dua opsi, yaitu seseorang pemenang ataupun seorang pecundang. Jadi begitu ya. Oi, kenapa kau ini? Apa kau mulai berubah pikiran ya? Cepatlah, tunjukkan saja kemampuanmu itu. Ya, aku benar-benar berterima kasih padamu. Kau benar-benar telah menjernihkan otakku kali ini. Tak masalah sih ya, karena kau pengguna tombak. Jadi, oi, diamlah. Ya, teknikmu itu ship destroying fish bukan? Kurasa itu hanya bisa menghancurkan kapal. Mendengar pernyataan tersebut, dirinya merasa bingung memahaminya karena saat itu Taekyung berakhir memasuki Super Saiyan 4. Hingga adanya sebuah teknik Flame Extinguishing Divine Fist benar-benar bersiap memberikan adanya sambutan hangat kepadanya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu beberapa berita mulai tersebar di beberapa restoran akan adanya sebuah insiden besar yang tak pernah diperhitungkan. Oi, kau sudah dengar beritanya? Senior gua hancur di taruhan jamuan Celestial. Sudahlah, dalam judi kalah dan menang selalu terjadi setiap hari. Ya, mau bagaimana lagi? Tapi bagaimana bila taruhan itu 1000 nyang perak? Kemudian menurut paman tersebut, semua itu karena kalahnya Iron Water Divine Dragon di dalam babak penyisian. Wah, mentang-mentang murid Raja Laut ya. Kurasa senior gua Jeolhyung membuat keputusan bodoh kali ini. Lalu masih dilanjutkannya. Itu semua karena info penerobosan yang mungkin ia dapatkan sebelum pertandingan. Ia berhasil merobohkan 10% dari bukit tentunya. Oi, 10%? Kau tak sedang bercanda kan? Iya, dan kau terlalu cepat terkejut sepertinya. Karena tepat setelah itu, naga tersembunyi Sangsi berhasil menghancurkan seluruh bagian bukit. Kemudian tak berhenti sampai di situ. Bahkan di hari itu juga Iron Water Divine Dragon berakhir memilih pulang menyerah di acara perjamuan dengan adanya seluruh muka pucat sekaligus tak percaya. Wah, 1000 nyang perak itu benar-benar berakhir mengerikan ternyata. Oi, 1000 itu kan hanya penyisian. Dia kalah hingga 5000 malah. Apa? Sebenarnya sesaat sebelum pertandingan, Jeolhyung sangat merasa percaya diri, membuatnya berakhir cukup gelisah karena salahnya analisis yang telah ia lakukan.
Dan ia pun terus melanjutkan taruhan, merasa cukup tertantang karena ada pun label Dewa Judi telah lama bersemayam di tubuhnya. Hingga di suatu titik dirinya memilih Jongsam dengan nama lain The Chaotic Thunder Kick. Ia bertaruh dengan tendangan terbanyak akan berakhir jatuh di kakinya. Tapi saat itu naga tersembunyi berakhir mematahkan kaki sebelum pertandingan. Ya karena beberapa perselisihan kecil tentunya. Lalu dilanjutkan dengan bertaruh pada Kunlun Cloud Dragon yang memiliki teknik King Kong yang tak bisa diremehkan. Tapi saat itu dia berakhir terjerembab di tanah setelah naga tersembunyi sangsi menginjak tepat di bagian wajahnya. Kemudian memilih orang nomor 2 di sekte pengemis. Namun karena dia memicu kemarahan Taekyung, ia malah berakhir diajar habis-habisan sebelum tes berikutnya. Dan adapun yang paling menarik ialah ujian array, karena hampir setiap orang yang datang benar-benar percaya bila ketua muda dari klan Jaegel akan mendapat tempat yang paling utama. Oi, naga tersembunyi sangsi menjadi pemenang lagi. Orang macam apa dia sampai hebat dalam penguasaan array juga? Tidak, ia hanya pandai dalam seni bela diri dan ia memilih menghancurkan semua jebakan untuk lolos di ujiannya. Dan akhirnya seluruh berita tersebut kini terus tersebar bila Taekyung berhasil mengambil tempat pertama di setiap penyisian yang ia lakukan. Ia membuat Gua Cheolyong berakhir rungkat karena tak pernah memilih Taekyung pastinya. Tunggu, tapi jika penyisian seaneh itu, siapa seseorang yang beruntung dan bertaruh padanya? Sebenarnya saat itu terdapat seorang yang cukup terkenal, yaitu tuan muda berwajah emas. Dirinya ini memiliki pandangan hebat, selalu mampu memprediksi hasil penyisian sesuai dengan sebuah taruhan yang telah ia tetapkan. Apa? Bahkan dia tampak masih muda. Iya, sialnya, kenapa aku tak bertemu dengannya juga sih? Lalu di sisi lain seseorang benar-benar merasa sedih karena predikat legenda yang telah lama ia sandang kini harus musnah di hadapan Jin Taekyung. Dan adapun orang tersebut tak lain Gua Cheolyong. Sebenarnya jamuan Kalestial Agung berlangsung antara 15 hingga 30 hari. Itu semua karena para peserta benar-benar terlalu banyak dan luar biasa. Lalu setelah 3 hari babak penyisian, kontestan diberikan waktu luang selama 1 hari. Sehingga adapun momen tersebut Taekyung gunakan untuk bertemu dengan orang-orang yang sangat berharga. Yang mana saat itu Wikyung berakhir membuat Taekyung merasa malu karena terus menunjukkan rasa bangga yang sangat berlebihan. Sehingga saat itu semua berjalan dengan menyenangkan, tak terlepas dari Hugh Mujin yang terus merasa bangga mengenai seluruh kehebatan Taekyung di dalam proses penyisihan. Oi, kenapa kau sekarang ikut menggila sepertinya juga? Kau itu salah minum obat atau bagaimana? Tidak tuan muda, kau benar-benar pahlawanku sekarang. Dan akhirnya Taekyung memilih mengajar Mujin karena merasa muak dengan seluruh ekspresi aneh yang terus ia tunjukkan. Ia tetap merasa bangga terhadap tuan muda yang selalu ia dukung. Hingga di suatu titik Taekyung berakhir merobohkan Mujin, merasa sangat terganggu dengan seluruh antusias yang ia tunjukkan. Tapi saat itu tiba-tiba saja sebuah topeng berakhir mengejutkannya. Karena bagaimana bisa Hugh Mujin malah mulai menyukai adanya sesuatu hal yang tak biasa. Oi, benda apa ini? Baiklah, kusimpan saja benda ini sekarang. Sementara itu, Raja Api terus mengamati Taekyung, terlihat cukup fokus dengan seluruh hasil akhir yang Taekyung suguhkan. Memahami kode tersebut, Taekyung kini mulai bertanya, mungkinkah murid sepertinya telah berhasil sesuai dengan seluruh ekspektasi yang ia harapkan. Hingga beberapa ocehan kini malah mulai ia berikan, merasa sangat kesal dengan beberapa kesombongan yang Taekyung tunjukkan. Master, di dalam sejarah jamuan Kalestial, orang bilang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan aku berhasil mengalahkan 3 dari 10 naga.
Dan akhirnya Raja Api kini terus memberinya teguran mengingat saat ini hanyalah proses penyisihan dari seluruh acara utama yang akan diselenggarakan. Oh, ayolah ke, aku sudah menaikkan kehormatanmu maupun reputasi klan kita. Kenapa kau tak memujiku setidaknya sekali sih? Apa yang kau katakan sekarang? Ingatlah, jalanmu itu jelas masih panjang. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja sebuah transmisi suara segera Wikyung lakukan. Oi, kau tak perlu memikirkannya. Dia sudah menyombongkan itu ke semua orang. Kau tahu kan dia orang seperti apa? Kemudian menurut Raja Api kesombongan akan melahirkan petaka. Maka memilih untuk bersiap menghadapi bagian utama merupakan sebuah saran penting yang ia berikan. Itu benar sih, ini hanyalah babak penyisihan. Dan aku melihat beberapa ahli yang tak menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kurasa dunia itu luas. Dia jelas benar jika aku harus selalu waspada, bukan? Baiklah, aku akan selalu mengingat saranmu, Master. Dan akhirnya Raja Api kembali menyombongkan diri, merasa sangat senang dengan seluruh hasil akhir yang Taekyung tunjukkan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 38. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.